Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jadi gini. Kemarin tuh kan banyak yang datang tuh. Banyak yang mempertanyakan, ini saya YouTube dari video-video YouTube ini. Semua YouTube abang katanya udah saya tonton bang katanya. Lebih kurangnya saya paham lah. Ibaratnya kalau buah itu ya kulit ya isi ya dagingnya, cara berternak saya udah bisa katanya, udah bisa. Saya juga udah mulai praktek, hasilnya lumayan. Ibarat kata ya nggak banyak sih, ya alhamdulillah lah. Ada beberapa yang pokoknya yang belajar dari YouTube saya diaplikasikan di cara mereka beternak, hasilnya alhamdulillah berhasil. Cuma masalahnya bang, yaitu kemana saya harus menjual ikan-ikan saya ini. Sementara saya sudah menjajakannya ke pasar-pasar gitu. Saya datang ke pasar terdekat-dekat rumah gitu. Saya datangin ke pasar, nolak. Ke pecel lele, nolak. Alasannya mereka sudah punya pelanggan. Lalu gimana solusinya bang? Ya pemirsa, jadi gini, kalau tengkulak itu selalu berpikir seperti ini. Ketika kita menawarkan produk kita ke dia, jadi kita menawarkan produk kita ke dia nih, bang, mau beli lele nggak? Saya ternak lele, ini udah mau panen, mau bayarin nggak? Si tengkulak itu, jangankan tengkulak, ini kita ngomong ke pasar terdekat lah, pasar terdekat ya. Anggap nih saya beternak lele di sekitaran rumah saya. Ketika udah mau panen nih, atau pas panen, saya datengin ke pasar terdekat nih. Anggap pasar terdekatnya itu pasar apa gitu. Yang terkenal pasar Tanah Abang lah, kita contoh doang, pasar Tanah Abang nih. Kita datang ke pasar Tanah Abang, kita temuin tuh pedagang lelenya di situ. Bang, kita tanya baik-baik, bang, saya ternak lele, ini udah panen. Mau nggak abang beli lele saya? Atau boleh nggak saya jual ke abang? Atau abang mau ambil nggak lele di tempat saya? Jawaban umum si pedagang lele itu pasti begini. Ah, udah ada yang masuk bang katanya. Saya udah ada yang masuk. Enggak deh. Pokoknya segala cara ditolak lah. Alasannya udah ada yang masuk. Kalaupun basa-basi, emang panennya berapa banyak bang? Oh segini, 200 kilo, 2 kintal atau 3 kintal. Tapi tetap aja, itu cuma basa-basi doang. Karena dia nggak bakal beli. Apapun alasannya, si pedagang di pasar itu tidak akan beli. Tidak mau beli atau tidak akan beli. Kenapa? Karena gini, ketika dia beli lele dari kita hari ini, umpama nih hari ini, dia beli lele dari kita nih, semua lele kita dibeli, ada kuota dia umpama satu hari tuh 200 kilo, iya dibeli dari kita 200 kilo. Besoknya, punya kita habis kan? Nah, si pedagang lele ini bermasalah, karena dari atasnya dia nih, dari tengkulak atau dari kulakan besarnya, itu kan rutin ngirim nih, pengiriman yang ngirim, dia dari pengiriman besar ini udah ngatur. Nih, Tanah Abang 200 kilo. Nih, Kebayoran sekian kilo. Nih, pasar ini sekian kilo. Pasar ini. Ketika pasar Tanah Abang nggak ngambil, kan menjadi pertanyaan. Menjadi pertanyaan sama yang di atas. Lu kenapa nggak ngambil di gua? Ketika dia tahu dia ngambil di tempat lain, siapapun tidak suka pengkhianatan. Paham ya? Siapapun tidak suka pengkhianatan. Ketika lu ngambil tempat lain, sekalian aja lu terusin ngambil tempat lain. Jangan ngambil lagi tempat gua. Kan gitu bahasanya. Perfect. Nah, itu yang membuat si petani-petani ini kesulitan menembus pasar. Dia menembus pasar ini sulit. Jadi, gimana caranya dong bang? Kalau saya panen, terus saya mau jual kemana? Ini menjadi masalah utama kita semua. Menjadi masalah utama para pembudidaya. Perfect.
Nah, makanya saya selalu ajarkan hasil panen itu kalau bisa kan disortir tuh, nggak bakal serentak kalau panen lele. Bohong kalau panen lele kita tanam 5.000 panennya juga serentak besar semua sama rata, nggak. Yang udah panen duluan kita pipil warteg-warteg terdekat. Kalau warteg itu nggak mengikat. Bang, anggaplah nih saya kasih sekarang nih bang 2 kilo, bayarnya besok. Kalau dia nggak mau titip, tukang sayur titip, atau tetangga-tetangga nih, bayarnya besok ya, gitu. Memang capek, tapi hasilnya lebih wah. Ingat, saya di sini harga pasaran lele hari ini 28.000. Tapi hari ini juga saya menjual hari ini baru ngambil hari ini. Hari ini juga saya menjual 18.000 ke tengkulak. Memang saya selalu bilang saya jual ke tengkulak tuh 18.000. Jadi kalau di YouTube tuh banyak yang komplain, bohong, harganya nggak mungkin segitu, harga lele jatuh 14.000 sekian. Saya tetap bilang saya menjual 18.000. Sampai detik ini saya menjual 18.000. Nah, walaupun harga lele di sana 28.000, 27.000, ini penyakit negara kita. Jadi harga, aduh, saya ngomong begini nggak enak sebenarnya sama teman-teman yang lain, teman-teman tengkulak. Jadi harga dimainkan sama tengkulak, bukan dimainkan, dikontrol. Sebenarnya mereka bisa, ketika mereka kesulitan barang, harga lele sekian dinaikin sekian. Karena yang bisa menaikkan harga itu tengkulak, bukan si pedagang pengecer. Pedagang pengecer kaki 5 di pasar, dia beli dari tengkulak sekian, ya udah saya ambil untung 2.000 jadi sekian. Saya beli sekian, saya ambil untung sekian jadi sekian. Nggak mungkin kan dari saya 18.000, tengkulak jual ke pedagang 20.000, masa pedagang tiba-tiba ngambil untung 28.000, kan nggak mungkin. Nah, jadi kekacauan harga ini membuat si tengkulak itu memegang kuasa, membuat ketergantungan si pedagang-pedagang di bawah pasar nih. Nah, tapi kan yang ngontrol si tengkulak, sementara tengkulak ngambil ke kita benar. Kembali lagi, saya menjual dengan angka 18.000, tapi tengkulak menjual saya nggak tahu, saya nggak tahu. Eceran di pasar hari ini 27-28. Kalau orang sudah langganan pecel lele beli di pelanggan-pelanggannya tuh 25.000. Jadi kalau kita end user nih, ibu-ibu rumah tangga, jinjing tuh, bawa jinjingan, bang lele sekilo bang berapa? 28. Kurangin bang, 27,5. Ya gitulah basa-basinya lah. Tapi kalau udah langganan dikasih 25, 26 dikasih ukuran 67, 6 sekilo isi 6. Subscribe gratis, tidak mengurangi apa-apa. Hanya klik subscribe, lalu klik lonceng. Tidak mengurangi apa-apa, gratis. Ingat itu, gratis. Saling berbagi agar channel ini terus terbangun. Nah, kembali ke saya. Karena banyaknya, bang, tolong jualin saya, bang. Ini gimana, bang? Tolong kirimin nomor tengkulak, bang. Tolong. Nah, itu hal-hal begitu yang di awal-awal dulu saya jawab. Seret juga. Di awal-awal dulu saya jawab tuh, saya kasih nomor tengkulaknya, mereka transaksi. Saya sih awal-awal ya silahkan aja. Cuman emang sempat ganjilan juga, umpama nih hari Minggu saya biasanya tengkulak datang ngambil ikan di tempat saya. Oh, saya telepon, bang, kok belum ngambil? Lah, saya kan ngambil di tempat si Anu katanya. Kan katanya abang yang ngasih nomor telepon saya ke si Anu. Oh iya ya, oh ya udah dah. Nah, artinya kan kuota saya di kolom saya yang harusnya saya diambil sama tengkulak saya, karena saya ngasih nomor ke teman pembudidaya lain, artinya dia hari itu ngambil ke dia.
ikan saya jadi nggak keambil. Kerugian saya harus memberi makan lagi 3 kali sehari. Tapi itu kita anggap tolong menolong lah. Itu jangan jadi pembahasan. Yang saya bahas bukan masalah saya ngasih nomor telepon terus tengkulak ngambil ke dia, bukan. Tapi yang saya bahas adalah kuota si tengkulak ini terbatas. Anggap saya tengkulak di Tanah Abang yang memegang pasar Tanah Abang. Di Tanah Abang ada 20 pedagang eceran. 20 pedagang eceran ini anak buah saya. Kuota mereka satu hari itu hanya sanggup 1 ton umpama. 1 ton saya bagi-bagi nih ke 20 pedagang di pasar Tanah Abang. Ketika saya disuruh beli lebih dari segitu, saya juga nggak sanggup. Bukan nggak sanggup belinya, nggak sanggup mau dikemanain sama si tengkulak di pasar Tanah Abang ini. Ini kalau kita bicara mengandalkan tengkulak ya. Perfect. Akhirnya apaan? Pada saat yang bersamaan, si A, si B, si C, si D, besokannya tuh pada yang saya kasih nomor telepon, pada ngambil langsung nih. Apalagi ada kecurangan, umpama nih kecurangannya gini. Si A nih butuh nih, mau bayar anak sekolah, mau bayar ujian, mau bayar apa. Bang, saya mau panen nih bang, ini. Ya, kata tengkolaknya, ya saya besok mau ngambil itu ya, tolong deh bang. Harga saya kurangin gope dah, jadi 17,5. Nah, ini kan yang mengacaukan pasar. Tapi kita tidak bisa menyalahkan, karena ini kebutuhan si petani, kebutuhan ekonomi si petani. Dia turunkan harga 500, itu hak dia. Bebas dia, walaupun harga kita jadi kacau. Si tengkulak bebas mengambil di mana saja, dan dia pasti mengutamakan yang lebih murah. Akhirnya dia ngambil di sana, ikan saya nggak kejual lagi. Ikan dari lain nggak kejual lagi. Nah, itulah. Perfect. Akhirnya kemarin saya pikir udah, saya stop memberi nomor telepon tengkulak. Saya ada beberapa tengkulak, saya stopin semua. Stop. Kalau mau jual hasil panen ke kolom saya aja. Cuma saya jujur, saya suka nggak suka, saya ambil di angka 16.000. Kalau 16.000, ini saya murni nolong, karena saya yang terjadi prakteknya nggak ada untung gini. Dia ngirim nih, bang, ntar malam saya kirim ya ikannya ya. Oh ya udah, emang kita nggak minta siang, kalau siang pada mabuk kena matahari. Malam dikirim ikan, masuk tuh. Kita karena malam kan, paling cuma timbang doang. Oh ya udah sekian kilo, ya udah. Cuma bayaran kita bilang minta termin lah, kalau nggak sehari 2 hari, karena saya juga ya kalau lagi ada duit saya bayar langsung, kalau nggak ada saya minta sehari 2 hari. Tengkulak datang saya bayar. Tapi besokannya begitu kita lihat, aduh, ikannya masih ukuran 7, 8, 9, 10. Maksudnya, lah ini kalau begini kita sortir lagi, kita pisahin lagi, kita kasih makan lagi. Sampai, apalagi kalau yang Tanah Abang tuh dia hanya ngambil ukuran 6. 6 aja, ukuran 7 aja dia dikit ngambil, dia maunya 6, ukuran 6. Nah, kita untuk membesarkan ke ukuran 6 lagi. Jadi kerja 2 kali. Kalaupun ada ukuran 6, sangat sedikit. Perfect. Jadi gitu ya, jelas ya. Saya juga lagi berusaha menciptakan pasar nih, ke warteg-warteg, kemana-mana. Anak buah saya suruh jalan semua. Intinya video ini gini. Kalau bisa, hasil panen kita, seperti tadi di awal tuh, pasarkan ke terdekat. Ke pecel lele, kalau dia nggak mau, ke warteg, nggak mau, ke Padang, ke tetangga, ke siapa. Seberapa banyak sih hasil panen kita? Nggak bakal banyak, maksudnya satu kepala keluarga gitu, tetangga kampung, nggak apa-apa. Besok bayarnya nggak apa-apa ya, kalau nggak bisa cash sekarang, nggak apa-apa. Uangnya kita kumpulin, masukin celengan. Ingat, masukin celengan. Karena kan panen kita nggak serentak. Hari ini dimakan lele, besok pasti, bang mau lagi nggak? Ntar dulu dah, besoknya, oh iya boleh dah. Apalagi kalau lele kita kolom terpal, gurih rasanya, mau tuh. Akhirnya sampai ini habis. Begitu kita tembuk celengan kita, harganya jauh lebih menguntungkan. Perfect.
Kita pasaran kan 25, kita jual aja 24. Dibanding jual ke tengkulak 18 atau jual ke saya 16. Kalau saya bener, kalau yang mau ya silahkan kirim ke saya, tapi saya bisa di angka 16. 2000 itu 2000 selisih yang saya ambil itu biaya sortir buat yang lele belum layak jual, kita anggap adalah 500 perak lah. Jadi kita masih beli pakan ngasihin buat yang belum layak jual. 500 peraknya lagi anggap buat biaya susut kematian, susut lah, pokoknya biaya susut, namanya makhluk hidup, kematian apa pasti ada aja yang mati, anggap 500 perak lah. 500 peraknya lagi nih anggap biaya tenaga kerja, karyawan yang ngurusin untuk seharian itu semua, anggap 500 perak. Nah 500-nya lagi nih anggap distribusi, bensin apa semua, listrik apa semua, biaya lah itulah. Jadi saya pikir 2000 yang saya ambil ini hanya membantu. Makanya kalau yang saya tetap mengarahkan jual aja di tempat masing-masing. Cuma ini cuma membantu karena kemarin ada orang datang banyak tuh di sini pada bukan demo sih. Ya mempertanyakan lah gimana cara jualnya. Itu pemasaran yang saya jawab seperti itu. Jadi intinya video ini, biasakan berani menciptakan biaya produksi dan biasakan kita berjuang untuk menjual hasil produksi kita. Jangan menggantungkan diri dengan seseorang. Panen tengkulak, harga nggak bagus, ngoceh. Wah, harganya dimainin tengkulak. Ya lu kalau nggak mau dimainin tengkulak, ya lu usaha jual sendiri. Oke gitu ya. Kalau merasa video ini bermanfaat, biasa kasih jempol. Kalau nggak biasa, kalau nggak merasa bermanfaat, abaikan. Ya, berbagi tidak pernah rugi, rugi bila tidak pernah berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.